supaya pembicaraan ini makin manis harus pakai gula. Iya, Saya bilang iya. 2 gula, 1 saja. 1 gula. Ya, 1 gula. 1 gula sesuai dengan keadaan. Ya, target. Ya, jadi 1 gula itu selalu manis. Ya, 1 gula selalu manis. Sedap. Jadi kalau di Itali itu kita mulai ambil itu dari busanya dulu. Tuan, dulu waktu KNP itu di zaman BTM juga ya? Di zaman KNP itu Nah, Rifai Darus ketua DPD Provinsi Papua, Tuan juga toh wakil ketua bidang hukum toh. ya saya memang selalu hukum lah. Sekarang pengacara. Sekarang kuasa hukum BTMCK juga hukum. Iya. Selalu konsisten. Siap. Tuan sekretaris, terus saya buat sekretaris waktu itu dari Unjen toh. Nah, saya ini aneh. Biasanya Kalau ada OKP, saya bilang, waktu itu kan saya bilang, mau laki-laki itu dari mana? Ternyata itu kenalnya di OKP baru. Jadi ternyata di KNP itu ada unsur pemuda lain. Ya, betul. Dan rupanya saya masuk dalam kategori unsur pemuda lain. Waktu itu datang dari mana? Unjen, SMPT? Bukan, saya datang dari saku pribadi ketua terpilih. Ketua DPD terpilih, Rifai Darus. Padahal posisi sekretaris DPD KNP Provinsi Papua waktu itu sangat seksi. Direbut oleh banyak OKP. Ya. Tapi ternyata Bung MRD punya pertimbangan lain. Zaman Pak Bas gubernur. Iya, toh? Bas baru selesai. Enggak, gubernur kan waktu Oh, Yap Salosa baru selesai. Pak Yap Salosa, terus Pak Bas masuk. Iya. Ya, terus acara di BIA kan Pak Bas turun kan? Iya, siap. Apa, Rakerda ke apa kan? Pelantikan kita saya Pak Bas yang sambutan. Pelantik kita di gedung Bank Papua. Itu Pak Bas yang datang. Iya. Itu. Bapak sudah lupa kita. Dulu kita saya dilantik sudah. di situ. Maklum lah, kita kan sudah pindah ke DPP waktu itu juga jadi. Nah, aktivitas itu beda ya zaman dulu dengan keadaan KNP sekarang yang kayaknya lebih kental ke politik, kurang civil society itu kurang kalau saya lihat sekarang. Bahkan analisa-analisa kritik yang konstruktif untuk kemajuan daerah juga saya lihat kurang, apalagi isu nasional ya. Nah, teman-teman KNP saat ini itu Tuan Doktor, mereka ini punya semangat yang tinggi untuk ber-KNPI. Sangat tinggi, dan itu hal yang luar biasa, bagus. Dari sisi animo yang sangat tinggi untuk bisa berkontribusi dalam organisasi kepemudaan sekaliber KNPI. Nah, yang dibutuhkan adalah kematangan kaderisasi, Pak Dokter. Jadi dari sisi pemahaman organisasi, dari sisi pemahaman multidisiplin ilmu sebenarnya. Ya, karena sorry Tuan, karena waktu itu saya ingat proses rekrutmennya minimal ketua-ketua OKP masuk ke situ. Jadi kaderisasi itu sudah di OKP duluan. Bahkan dari unsur pemuda lain macam Tuan dong kan, meskipun bagaimana Pak dari pimpin senat perguruan di Uncen toh. Jadi ada basic kepemimpinan, basic kaderisasi, basic manajemen organisasi dia ada. Jadi organisasi itu dia waktu itu sebenarnya saya rasa sangat dinamis. Saya waktu masih di kampus itu ketua senat mahasiswa Uncen yang makan satu meja dengan presiden pada waktu itu, Pak. Bapak jangan lupa. Bapak kan tim 100 ya? Tim 100. Yang menghadapi Presiden Habibie. Cikal bakal Otsus. Ya, jadi sebelum KNP itu? Sebelum KNP, saya ketua senat mahasiswa SMPT Uncen. Dan waktu itu Uncen satu-satunya perguruan tinggi di Papua. Dulu masih Irian Jaya. Nah, itu. Tapi Tuan waktu itu kaki di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah, atau memang dua-dua di sebelah? Saya waktu itu memang berada pada aspirasi rakyat. Jadi pasca reformasi itu, bukan pasca reformasi, pada saat reformasi itu masyarakat Papua karena merasa ada ketidakadilan yang cukup panjang, ya ada suara-suara yang menarik lah waktu itu kan. Tapi jejak itu sudah ada, aku sudah Lemhanas, Pak. Pakai jatah KNPI. Jadi saya ingat waktu gotong KNPI itu Pak BTM ini di ketua KNPI kota ya? Beliau ketua KNPI kota. Dan tercatat sebagai ketua KNPI kota yang punya kepengurusan sangat bagus dari sisi tingkat jumlah kepengurusan yang luar biasa banyak. Banyak, itu kabinet gemuk itu. Kabinet gemuk.
Jadi waktu itu hampir semua unsur pemuda, masjid, gereja, bahkan OKP, masuk. Luar biasa beliau waktu itu. Biasa. Waktu itu Pace BTM ini masih kepala distrik atau sudah kepala dispenda ya waktu ketua KNP Kota Jayapura itu? Waktu itu beliau masih kepala distrik KB. Setelah itu pada saat yang sama juga promosi sebagai kepala dispenda. Kadispenda Kota Jayapura. Dari Kadispenda baru maju wali kota Jayapura. Dari waktu Pace itu kegiatan apa sih waktu Pace ada bikin dalam pengembangan kepemudaan di Kota Jayapura itu? Beliau waktu itu selain kegiatan pendidikan kader, tapi juga banyak sekali kegiatan lain. Dan animo teman-teman terutama ekonomi kerakyatan, pengembangan pemuda, remaja masjid, pemuda gereja. Dan ada organisasi kepemudaan berbasis adat, berbasis religi, juga berbasis hobi. Itu banyak beliau lakukan. Jadi waktu itu saya ingat Musda KNPI 2029-2010. Ya. Waktu Tuan dong habis sekretaris itu kan Musda. Ya. Karena Tuan ini kan terlalu maju, saya pergi ke rumah baru bujuk maju. Iya. Jadi waktu itu maju ketua KNPI semua. Ya. Jadi ketua waktu itu banyak, dari UKP semua maju. James Mayer dari GMKI, Yusa Kandato dari lokal juga, unsur DP. Terus Yohanes II, Abilindo Sawaki juga kalau tidak salah. Masuk. Abilindo juga masuk, saya, Tuan. Waktu itu debat kandidat di Bank Papua. Iya. Metro TV Papua. Iya. Itu BTM hadir waktu kongres, Pak Musda itu ya? Musda. Luar biasa juga. Jadi maksudnya Aceh ini padahal sudah wali kota. Iya kan? Sudah wali kota, tapi aktivitas kepemudaannya masih jalan. Lebih mengutamakan. Soalnya kan waktu itu pemilihan di depan kan saya lihat Pace dulu di kursi-kursi antrean UKP itu. Iya. Dan beliau luar biasa. Pace malas tahu saja. Yang penting duduk peserta selaku ketua KNP Kota Jayapura, eksekusi suara juga kayaknya. Iya, eksekusi suara. Kalau di daerah lain itu mungkin kasih ke sekretaris orang baru dong lakukan. Artinya memang dari embrio kemajemukan, toleransi, kehidupan kebangsaan, kenegaraan, nasionalisme itu memang sudah tercermin dari dunia kepemudaan di KNP itu. Waktu itu. Sehingga waktu Pace maju itu memang hampir seluruh rakyat Kota Jayapura bulat ya waktu itu sudah banyak. Menariknya itu beliau termasuk ketua KNP yang komit terhadap distribusi kader pemuda. Jadi waktu beliau jadi ketua KNP Kota Jayapura itu, teman-teman pengurus KNP Kota Jayapura itu posisinya cukup strategis di Pemda Kota, yang punya potensi bagus beliau promosikan. Tapi juga yang masuk di DPR Kota Jayapura juga banyak. Jadi dari sisi kaderisasi, promosi itu beliau luar biasa. Dunia usaha juga. Dan banyak yang hari ini ada di beberapa jabatan-jabatan itu, tongkat estafet yang beliau ciptakan, regenerasi itu, memang dia terbukti. Dan tidak salah kalau Pilgub Papua ini beliau menjadi orang yang dikehendaki oleh rakyat. Teristimewa teman-teman intelektual muda itu sangat mengidolakan beliau. Kalau beliau ini kan figur yang sangat heterogen, plural. Jadi kita harap ke depan nanti semoga beliau terpilih bersama dengan Pak Karma. Itu dinamika kepemudaan yang dulu di Kota Jayapura sangat dinamis itu bisa juga tercermin nanti dari kepemimpinan beliau sebagai gubernur. Dan mungkin akan menghidupkan kaderisasi di setiap kabupaten kota dan OKP bisa lebih baik. Baik. Ya, Tuan, jadi Ketong sebagai kader-kader KNP ini kan alumni lah, abang-abang juga sekarang Pak. Saya lihat juga karena generasi KNP sekarang ini
Memang tidak mesti harus ke BTM ya. Tapi ada yang ketua KNP kan sekarang berapa versi itu? Iya. Dong juga lebih banyak juga di sebelah. Kita yang lain, senior yang lain itu ada di sini. Jadi dinamika ini cukup elegan, itu oke lah, itu demokrasi kan. Iya. Tapi dengan adanya pembelahan yang sampai dibawa ke ruang media sosial ini menurut Tuan bagaimana? Sebagai mantan sekretaris KNPI Provinsi Papua 2006-2009. Kalau Tuan Dokter, kalau menurut saya KNP itu kan wadah berhimpun organisasi kepemudaan. Oke. Datang dari berbagai macam latar belakang organisasi kepemudaan. Nah, setelah mereka ber-KNPI, itu kan ada sebagian besar kader KNPI itu kan ada juga di partai politik. Yeah. Nah, beberapa yang ada di paslon 02 dan 01, ini persebaran dari organisasi kepemudaan sebenarnya. Dan juga adik-adik ini sudah masuk di partai politik. Okay. Beberapa nama itu adalah kader-kader muda yang memang menonjol di KNPI, lalu partai politik menarik sebagai kader partai. Jadi lebih ke kader partai sebenarnya. Nah, cuman kesininya, dinamika terakhir ini banyak diskusi di media sosial yang terkesan saling menyerang, ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Itu bukanlah sesuatu yang menurut saya dinamika saja, tidak sampai di hati. Itu dinamika yang temporer saja. Artinya itu cukup di jempol saja. Ya, itu setelah pilkada, kawan-kawan kan di media sosial ramai, tapi di belakang mereka ngopi bareng. Itu biasa lah, model-model KNP itu biasa. Atau malah kayak terdua duduk begini tuh, pokoknya aja di medsos, ternyata betul ngopi begini. Ya itu, jadi fenomena itu juga harus diperhatikan. Jangan orang telan mentah-mentah, pikir wah ini pokoknya aja, ternyata duduk ketawa-ketawa. Tidak apa-apa di media sosial itu, karena memang teman-teman pemuda ini ada yang sampai sekarang masih pimpinan KNPI. Mereka terbagi. Misalnya ADBG itu di paslon 02. Ade siapa? Gifli Buinei itu di BTMCK misalnya. Itu di paslon 0. Jadi sebenarnya mereka ini menunjukkan bahwa mereka sebagai kader muda itu ada punya medan untuk bertarung. Ada dinamika kepemudaan. Dan masa transisi untuk mengambil alih estafet kepemudaan Papua di masa mendatang, kan? Nah, ini bagian dari bagaimana kader-kader muda itu menunjukkan bahwa sebagai aktivis itu mereka bisa punya pengalaman tarung di lapangan sebelum masuk ke partai politik yang lebih real. Itu biasa saja. Dan itu harus menjadi tujuan utama. Bukan siapa mau kalah, siapa mau menang. Tetap untuk Papua dan generasi Papua punya pertanggungjawaban peradaban generasi untuk di masa datang. Cuman yang perlu kita jaga itu narasi-narasinya lebih mendidik, lebih santun, mengedepankan. Jangan sampai menyerang pribadi. Saya lihat kayak menyerang pribadi, adu gagasan boleh. Adu gagasan, adu program. Jadi bicara itu ada dasar hukum. Diskusi yang lebih cerdas. Ya itu. Smart city, literasi digital. Literasi digital. Jadi lebih sportif. Lebih sportif, mengakui kalau pernyataannya salah, jangan mempertahankan karena sudah terlanjur jatuh hati kan. Akhirnya merusak medsos yang sehat. Harus kita wujudkan medsos yang sehat, pilkada damai itu kan bisa terlihat dari bagaimana kita bermedia sosial kan. Tidak boleh khawatir karena pemirsa kita, masyarakat kita sudah sangat cerdas. Jadi adik-adik pemuda yang saat ini juga terbelah pada dua kontestan ini, santai saja. Karena apa yang Anda ucapkan itu ada punya jejak digital. Jadi ucapan Anda, perbuatan Anda itu akan tergambar di publik. Di masa mendatang. Artinya kalau mau memberikan komentar, punya status jangan terlalu bikin tenaga dalam. Supaya kalau kalah jangan capek sampai hapus. Jangan kalah baru hapus. Karena kemarin telepon tiba-tiba kalah terus sibuk hapus status. Jadi juga lihat bahwa di atas langit itu masih ada lagi. Jadi jangan bikin diri kayak seolah-olah seakan-akan begitu. Tapi itu juga mungkin bagian dari tanda petik ya. Pihak sponsor lihat bahwa itu lebih militan. Tergantung ongkos pulsa. Jadi kalau paket data semua habis, saya semakin kencang di medsos.
Nah, selesai kirim screenshot laporan ke majikan, toh. Majikan lapor ini kita udah bawa hajar, padahal itu. Itulah dinamika pemilu di era media sosial. Gitu. Kalau dulu ketemu kan masih zaman SMS. Jadi tidak bisa kirim gambar, tidak bisa video. Sekarang baliho saja dulu masih cetak, terbatas orang yang punya mesin. Kalau sekarang kan di mana-mana mesin. Bahkan brosur, stiker ini dulu harus pesan dari Jakarta. Ya, apalagi zaman AI sekarang lebih canggih kan. Itu yang zaman AI juga penting tuan. Kalau saya lihat kan kreativitas jadi mandul, dimanjakan dengan digitalisasi. Akhirnya barang-barang semua dibikin dalam bentuk palsu. Pakai robot. Jadi bukan manusia lagi yang bicara visi misi, tapi robot. Robot yang orang-orang dari luar punya, baru tinggal dari. Cuma satu yang robot tidak bisa itu perasaan. Jadi semakin narasi itu tidak mencerminkan kalimat-kalimat yang menggambarkan rasa, itu berarti robot. Sehingga pesan-pesan di media sosial itu terkesan frontal, itu karena robot. Luar biasa. Tapi Tuan Dokter, catatan kita ke depan ini memang semangat teman-teman pemuda untuk ber-KNPI ini sangat tinggi. Kita juga masih punya catatan sebagai alumni KNPI tentang penyatuan organisasi ini. Di Jakarta masih DPP itu masih pecah, kurang lebih ada 4 kubu. Harapan kita Menpora nanti bisa menyatukan. Tapi saya mau tanya Tuan punya jawaban jujur. Siapa sebenarnya gubernur yang layak bisa melihat pemuda, melihat organisasi kepemudaan, dan melihat unsur pemuda lainnya di kampus, pemuda di masjid, pemuda di gereja. Dari 2 calon gubernur di Papua ini. Terlepas dari kita punya pilihan politik, kita bicara objek saja. Supaya ini menjadi rekam jejak buat kita orang 2 ini, sebagai kader Papua, ada di KNPI, ada di aktivis kepemudaan Papua, dan kita juga terbentuk sampai kita di Jakarta sana. Silakan Tuan, ini nonton ini. Ya. Dari 2 ini siapa yang paling objektif? Tinggalkan seluruh kepentingan. Tuan dari DPP Golkar, saya dari DPP PD Perjuangan. Kita melihat objektif. Inilah salah satu kontribusi positif kita untuk membangun negeri ini ke depan. Yang pasti Gubernur Papua 2025-2030 yang bisa melihat kaderisasi kepemudaan adalah sosok yang pernah ber-KNPI, yang pernah berproses di organisasi kepemudaan, yaitu Ben Hur Tomimano. Sudah menjabat wali kota Jayapura, sudah menjabat ketua KNPI kota Jayapura, sudah pernah melakukan distribusi kader pemuda pada setiap jenjang, baik di strata birokrasi, politik di DPR, maupun di dunia usaha. Tidak mungkin kita memilih orang yang tidak pernah melakukan itu, yang pernah melakukan itu dan pernah memimpin di organisasi itu. Jadi Gubernur Papua 2025-2030 yang pro pemuda, yang layak untuk melihat pemuda berdasarkan rekam jejak, berdasarkan pengalaman adalah Ben Hur Tomimano, Dr. Andus Ben Hur Tomimano, MM. Jelas. Nomor urut 1. Ya. Dari KNPI untuk KNPI dan bagi kesejahteraan pemuda Papua. Dan untuk pemuda Indonesia. Ya. Terima kasih bincang-bincang kita malam hari ini. Sejam berapa, operator? Jam 1:30. Oke, sudah jam 1:30. Mungkin begitu Tuan. Nanti kita ketemu lagi dalam podcast lapangan berikutnya. Nomor 1, BTMCK. Nomor 1, wajib menang. Merdeka. Merdeka. Hancur sih.